Mohon dijelaskan tentang masalah diam di masa fitnah. Masya Allah. Ini pertanyaan antum ini, kalau mau diri jawabannya, itu tema khusus muhadharah 1 jam. Karena penjabarannya panjang. Khulasahnya, di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah itu ada kondisi-kondisi di mana kita diam, nggak menyampaikan. Ada kondisi di mana kita harus menyampaikan. Jadi tidak diam secara mutlak, tidak berbicara secara mutlak. Semua dengan bimbingan syariatnya dan semua ada pertimbangan maslahat dan madaratnya. Kapan kita diam? Di ayyamul fitan. Yang pertama adalah indal istibah. Inda istibahil umur. Ketika perkaranya, kejadiannya, peristiwanya, permasalahannya masih samar. Belum ada kejelasan. Kejelasan dalam makna ilmiahnya atau kejelasan dalam makna vonis dari para ulamanya dan semisal. Ketika ada kesamaran, maka diam. Jangan berbicara. Yang berhak untuk berbicara adalah yang berkompeten dalam bidangnya, para ulama sunnah, masyayikhus sunnah, atau yang mereka tunjuk dari kalangan du'atus sunnah, para ulama. Difahami insyaallah ya. Ini di masa istibah. Kapan berbicara? Berbicara ketika sudah wadihah. Tayyib al-fitan tuksyaf. Fitnahnya telah tersibak, telah terbuka, semua telah jelas. Hadza ahlul haq, hadza ahlul batil, dengan hujjah ilmiah. Barakallahu fikum. Kalau penuntasan jelas, sudah divonis oleh masyayikhus sunnah, hadza hizbi, hadza sururi, hadza haddadi, hadza musahhid. Misal, jelas gamblang. Yang demikian, maka kita menjelaskan kepada umat sesuai dengan apa yang diterangkan dari para ulama, oleh para masyayikh, tidak melebihinya. Masalahnya demikian. Syekh telah mengatakan fulan munharif. Ketika belum ada itu, ya diam. Ketika ada bimbingan-bimbingan secara umum, ya laksanakan secara umum. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kapan kita diam? Kita diam apabila saat kita menyampaikan, kalau kita berbicara akan memunculkan fitnah yang lebih besar lagi. Membesarkan fitnah atau bahkan mungkin mengorbankan nyawa. Dalam bab yang seperti itu ditahan dulu. Jangan kamu sampaikan. Walaupun ini hak. Kamu tahu ini hak, ini ilmu. Jangan sampaikan dulu. Sebab kondisi nggak memungkinkan. Kalau kamu sampaikan akan muncul fitnah besar. Atau akan bahkan pertumpahan darah. Ini makna ucapan sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan. Hafidtu min Rasulillah SAW wi'ain minal ilmi. Aku telah menghafal dari beliau SAW 2 bejana ilmu besar. Bejana besar ilmu. Digambar kayak bejana. Bejana besar. Amma ahaduhuma faqad basastuh. Adapun bejana yang pertama telah saya sebarkan di antara kalian. Wa ammal akhar law basastuhu uti'a hadzal bulqum, kata beliau. Bejana yang lain kalau saya sebarkan di tengah-tengah kalian akan terputus urat nadiku ini. Pertumpahan darah akan terjadi. Ini ilmu. Hadisnya Rasul SAW. Sunnah. Bukan sesuatu yang nggak jelas. Wadih, ilmu. Tapi ketika disampaikan, akan memunculkan fitnah besar tengah-tengah umat. Pertumpahan darah akan terjadi. Simpan. Jangan sampaikan dulu. Situasi belum kondusif.
Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bisa jadi yang dimaksud adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asma al-wulad, nama-nama penguasa-penguasa yang zalim. Jadi beliau mungkin menjelaskan itu kepada sahabat dan diam para sahabat. Kalau disebutkan fulan yang dimaksud, fulan. Itu tidak bakal membawa kedamaian. Akan memicu umat Islam untuk memberontak penguasa tadi. Menggunakan sabda Rasul. Rasul mengatakan dia zalim, singkat. Gitu. Pertumpahan darah. Dipahami ya? Itu kata Al-Hafidz. Jadi berkaitan dengan masalah penguasa dan semisalnya. Tapi secara faedah ilmiahnya umum. Ilmu yang kita dapatkan, hak yang kita pegang ini, terkadang belum bisa disampaikan. Itu yang dikatakan sama para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui disampaikan. Ini ilmu, ini hak. Terkadang belum bisa kamu sampaikan. Kenapa? Khauful fitnah. Kalau kamu sampaikan yang muncul fitnah besar. Pertikaian, permusuhan, pembunuhan bahkan. Tahan dulu. Bukannya nggak kamu sampaikan, tahan dulu. Ada waktu yang tepat untuk menyampaikannya ketika aman dari fitnah. Jadi pahami? Ketika itu diam. Jangan disampaikan. Menunda penyampaian di waktu yang tepat. Namanya takhirul bayan ila waqtil hajat. Hada yajuz. Menunda penjelasan sampai pada waktu yang diperlukan. Keadaan yang ketiga, kapan kita diam? Yang ketiga adalah kita tidak berbicara, kita diam. Tidak menyampaikan pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang kita khawatir tidak bisa memahami dengan benar. Kemampuan pemahaman dia nggak nyampe. Untuk dia jangan kamu sampaikan. Kalau kamu sampaikan, nanti dia gatot. Apa gatot? Gagal total pemahamannya. Bukan namanya Pak Gatot ya? Enggak. Dia akan salah paham. Gitu. Dia bisa memahami dengan sebenar-benarnya. Akhirnya dia menyampaikan kepada yang lain dengan pemahaman yang salah. Fitnah yang terjadi. Untuk dia kita diam. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Ketika Rasulullah SAW berboncengan dengan sahabat Mu'adz di keledai. Ketika Rasul mengatakan, ya Mu'adz, 3 kali dijawab labbaik ya Rasulullah. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apa kamu tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba Allah? Tidak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasulullah. Rasul mengatakan haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hadza wadih. Hak Allah atas hamba mereka beribadah kepada Allah semata dengan tanpa syirik. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Lafaz ini. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang enggak syirik. Kata-kata ini ya. Sahabat langsung bergembira. Dia mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apakah boleh saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia, kepada orang-orang? Saya sampaikan kabar gembira ini. Yang belum sampaikan tadi, barusan. Dia mengatakan, la. Jangan. Saya takilu. Sebab nanti mereka akan itikal bersandar pada riwayat ini. Kata para ulama, maksudnya adalah khawatir disampaikan kepada masyarakat umum gagal paham. Memahami riwayat ini dengan pemahaman yang salah. Yang penting tidak syirik masuk surga. Kan bahaya itu. Ada orang misalkan minum-minum keras, mabuk dia. Ya itu dosa. Tidak apa-apa. Kan bukan syirik. Masuk surga insyaAllah. Ada orang kemudian masuk dia ke lokalisasi, main dengan banyak perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita ke dosa ini. Kan tidak syirik. Hadisnya kan jelas.
Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba yang enggak syirik. Kan bukan syirik ini. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Sehingga ketika Sa'ad Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan kepada orang lain, beliau larang, jangan. Itu bukan menyembunyikan ilmu, bukan. Bukan menyebutkan al-haq, bukan. Tetapi makomnya kurang tepat. Jangan menyampaikan pada orang-orang seperti ini yang akan paham. Kalau orang yang mengerti ilmu, yang paham syariat, enggak demikian pemahamannya. Wah, ini manggil saya, Pak. Suruh pulang saja. Iya, alhamdulillah ini. Sallallahu umur. Dipahami ya? Orang yang mengerti ilmu enggak begitu pemahamannya. Tidak akan mungkin menggunakan riwayat ini untuk berbuat dosa. Karena dia tahu ada riwayat yang lain. Ada ayat yang lain yang mengharamkan tindakan dosa. Paham tidak? Justru menyemangati dia untuk tidak bersyirik. Bertauhid, tidak dosa. Supaya tidak kena azab sedikit pun. Itu orang yang punya ilmu. Yang tidak akan bahaya ini. Nanti kalau menyampaikan gini polosan ke masyarakat, bahaya. Jangan kamu sampaikan begitu kepada mereka. Muslimin yang budiman, ada sebuah hadis yang menggembirakan. Rasul mengatakan dalam hadis, wa haqqul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang enggak syirik, wahai kaum muslimin yang budiman. Alhamdulillah kemudahan dari Allah. Dai-nya keblinger. Allah Ta'ala. Kalau ada dari teman-teman kita yang masih mabuk, enggak masalah lah, yang penting bukan syirik tuh katanya. Wah, kacau ini. Itu bahaya gitu ya, Pak. Mengzahir riwayat itu demikian, tapi secara makna apa pengamalannya enggak demikian. Harus digabungkan dengan riwayat yang lain, adillah yang lain untuk penerapannya sesungguhnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, pada orang-orang tadi, kamu harus diam. Jangan kamu sampaikan. Disebutkan dalam akhir riwayat, hadis ini kemudian disampaikan sahabat Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya. Ta'atsuma. Karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Tapi di akhir hayatnya. Disampaikan kepada orang yang mengerti makna hadis ini. Itu hikmahnya para salaf. Di tiga kondisi ini kita bicara ketika semuanya telah jelas gamblang. Ayat jelas, hadis jelas, kalam ulama jelas, vonis ulama semuanya jelas, ilmiah. Dan ketika menyampaikannya tidak membawa fitnah lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Kalam ulama ya ikhwan. Ketika betul-betul memang diterapkan sesuai dengan semestinya, itu berbobot. Itu langsung nampak kemaslahatannya. Paham ya? Karena mereka berproses, tidak sembarangan. Ketika menangani sebuah fitnah tertentu, tidak sembarangan. Ada prosesnya, proses. Begitu mereka pandang sampai tingkatan sudah sangat parah, mereka mengeluarkan vonis untuk si fulan. Mereka keluarkan di tengah-tengah umat, fulan gagak, itu kayak bom. Boom! Hancur fulan tadi. Akan terkapar gitu ya. Karena bobot ilmiah kalamnya para ulama. Itu pasti. Akan nampak kejelekan dia, akan nampak penyimpangan-penyimpangan dia. Walaupun dia sebelumnya orang yang paling. Contoh yang paling apa ya kemarin lah. Siapa yang enggak kenal sama Syekh Muhammad bin Hadi? Termasuk masyayikh kita, guru-guru kita, termasuk ru'usus salafin, tokoh-tokoh salafin dunia. Bukan sini. Diakui keilmuannya. Bermasalah. Heboh kan gitu. Masih tidak langsung. Proses. Ada tahapan-tahapan panjang. Tahapan. Terus begitu. Terus. Sampai ini orang mu'anid. Menentang. Gak menerima nasihat. Udah kacau dah. Muncul keterangan para ulama. Das. Kalam Syekh Rabi. Das. Kalam Syekh Ubaid. Das. Langsung terkapar. Jatuh kehormatan dia. Yang tadinya alim besar, hilang. Di sekitar dia para fatani. Kalam ulama manfaat untuk semua salafi. Ya benar? Coba diam. Ya benar? Itu waktunya berbicara ketika itu.
Kita bicara kepada salafiyin di tempat kita tentang fitnahnya bin Hadi ini. Bukan dengan kantong pribadi kita. Tapi dari kalamnya para ulama. Begini. Siapa mengatakan demikian? Demikian. Langsung tersingkirkan semua mereka tadi. Ya benar. Itu waktunya berbicara. Barakallahu fikum. Jika belum ada apa-apa. Belajar yang rajin. Dakwah yang bagus. Tarbiyah yang semangat. Jaga ukhuwah. Jaga ta'awun. Barakallahu fikum. Diam yang baik. Antum belajar bicara. Juga antum harus belajar diam yang baik. Diam pada waktunya. Bicara pada waktunya. Diam bukan berarti nggak tahu. Tapi diam dikarenakan kondisinya menghendaki demikian. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari mara bahaya dan semua fitnah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita semua di atas sunnah dalam kondisi apapun. Terutama di ayamul fitan. Barakallahu fikum.